lebih memilih apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Egosentrisnya dibunuh, ya artinya dihilangkan egosentris, kesombongan, hubud dunyanya. Ketika bersama Allah, dia lebih memilih apa yang diinginkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk definisi tasawuf. Wakilah sebagian ulama ada yang berpendapat begini tentang tasawuf. At-tasawufu mabniun ala thalathi khisalin, bahwa tasawuf itu dibangun atas tiga perkara. Prinsip-prinsip dalam tasawuf itu harus ada tiga hal ini. Kalau tidak terpenuhi tiga hal ini, tentu tidaklah sempurna seseorang untuk belajar suluk, ingin menjadi seorang sufi yang sejati. Apa yang pertama? Prinsip dasar bangunan-bangunan di dalam tasawuf itu. Pertama adalah at-tamassuku bil faqri wal iftiqari, harus berpegang teguh dengan jiwa yang fakir, wal iftiqari, dan butuh kepada Allah. Maksudnya berpegang teguh, tetap memilih, ya, pilihan hidup. Dengan cara apa itu? Dengan fakir. Karena ketika orang itu memilih hidup dalam keadaan fakir, pasti dia selalu bermunajat kepada Allah, selalu dia berdoa kepada Allah, dan selalu berikhtiar. Itu pasti jiwa mereka, ya, keadaan mereka menginginkan keadaan dalam keadaan fakir, biar jiwanya tidak sombong, biar jiwanya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang teguh dengan itu. Dia berani mengorbankan apa yang menjadi kepemilikannya dia. Ya. Sehingga fakirlah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu lebih memilih cara hidup dengan fakir. Makanya di dalam doa beliau yang sangat masyhur, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku di dunia ini dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Karena takut Nabi itu nanti tergoda dengan dahsyatnya dunia ini. Maka itu beliau lebih memilih, ya, dengan hidup, pilihan hidup beliau dengan pilihan fakir, miskin. Karena dengan kefakiran itu menghadirkan akan keagungan Allah, akan menta'alluqkan jiwanya selalu bergantung kepada zat yang maha kuat. Siapa itu? Adalah Allah. Wal iftikor, butuh. Ketika butuh, orang akan berdoa kepada Allah. Karena boleh jadi ketika orang itu sudah tidak merasa butuh, dia tidak ingat lagi kepada Allah, karena merasa dirinya sudah bisa terpenuhi olehnya. Itu bahayanya dunia seperti itu. Dan itu tidak sedikit orang-orang yang terjerumus oleh dunia. Kita ingat bagaimana Sa'labah yang awalnya adalah orang yang fakir, yang miskin. Pada saat dikondisikan seperti itu, dia luar biasa ibadahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sudah diberi banyak rezeki, diberi banyak harta benda, akhirnya ditawar ibadahnya. Ya, lambat laun ibadah itu ditawar, akhirnya pada ujungnya dia akhirnya melepaskan, dia meninggalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang sangat jelas yang terjadi pada Sa'labah. Wa tahaqququ bil badli wal ithar wa tarku tadbiri wal ikhtiyar, serta menyatakan pasrah kepada Allah. Hidup ini dipasrahkan kepada Allah. Apa yang terjadi dengan diri kita, dengan diri seorang sufi itu, selalu beliau pasrahkan semuanya kepada Allah. Keadaan hidupnya, kondisi ekonominya, kondisi keadaan di masyarakat secara sosial, mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah.
mau orang itu mencela, mau orang itu membuli, yang penting dia di jalan yang benar, yang penting dia selalu menjalankan perintah Allah, yang penting dia selalu berakhlak mulia kepada orang lain. Orang mau membuli, orang mau menghina, silakan, saya serahkan semuanya. Ini merupakan satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan pasrah kepada Allah dengan kondisi kehidupannya. Pernahkah kita merasa pasrah dengan kondisi kehidupan kita? Dengan qanaah, dengan tawakal, dengan taslim? Selama itu tidak ada pada jiwa kita, maka Anda masih belum masuk ke dunia tasawuf. Maka itu kita harus belajar wal isari, dan lebih mementingkan Allah daripada diri kita. Jadi lebih kita prioritaskan kepentingan agama, kepentingan Allah, dan kepentingan Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu ada banyak penjelasan bagaimana para sahabat-sahabat itu banyak sekali yang lebih mementingkan kepentingan Allah dan Rasulullah dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Betul. Sebagaimana ada sebuah kisah menarik ini, ada kisah. Dulu ada seorang yang bernama Sa'ad As-Sulami. Sa'ad Sulami ini salah satu sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Rasulullah, tapi dia termasuk salah seorang yang baru masuk Islam. Ya, sekitar 2 tahunan atau 4 tahunan begitu dia baru masuk Islam. Oleh karena dia baru masuk Islam sehingga terlambat untuk menikah. Suatu ketika dia berkehendak untuk nikah, ada keinginan hatinya untuk nikah. Akhirnya dilamar seluruh sahabat-sahabat Nabi yang punya gadis-gadis cantik, anak-anak yang cantik. Anak-anak yang cantik dari sahabat-sahabat itu mereka kunjungi untuk dipinang, untuk dijadikan istri. Hampir seluruh Madinah, rumah-rumah sahabat yang tinggal di Madinah itu dikunjungi, dan dia, yaitu Sa'ad As-Sulami, menyatakan dirinya untuk melamar. Tetapi Masya Allah, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang menerimanya. Memang di samping dia orangnya fakir, dia orangnya juga sangat jelek banget, pendek, ya, dan mulutnya itu tidak pernah bisa mingkem mulutnya itu. Itu orangnya jelek, tapi suaranya bagus, orangnya bagus. Jadi orangnya jelek, pendek, jelek, ya. Sehingga siapa yang mau akan mengambil anak atau mengambil menantu dari orang yang seperti ini? Sudah fakir, jelek lagi. Karena sudah merasa sudah putus asa, melamar ke sana kemari, tidak ada satupun teman-temannya atau sahabat Nabi itu yang menerima. Akhirnya dia menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Ya, saya ingin menikah karena saya sudah hampir seluruh kota Madinah ini saya berkunjung ke sana untuk meminta anak-anak atau putri-putri gadisnya, tidak ada satupun dari sahabat engkau yang menerima. Dan usia saya adalah usia yang sudah lebih daripada masa bujang. Saya ini termasuk bujang, sudah tua. Nah, itu mohon ya Rasulullah. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW direkomendasi untuk menuju kepada seorang sahabat pula yang insya Allah namanya adalah Wahab bin Mahbin, ya. Disuruh ke sana oleh Rasulullah karena Wahab bin Mahbin itu punya seorang gadis cantik yang insya Allah kecantikannya seluruh
kota di Madinah itu kalah dengan aneh. Maka dalam jiwa, dalam batinnya si Sa'ad As-Sulami, apakah mungkin saya orang yang jelek, di mana saya sudah ngelamar ke sana kemari, seluruh Madinah itu sudah saya kunjungi untuk saya jadikan istri dari sahabat-sahabat Rasul, tapi tidak ada satupun yang menerima. Apakah mungkin ini ya nanti yaitu Wahab bin Mahbin ini akan menerima lamaran saya? Wong saya sebelumnya sudah mencoba berkali-kali dan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang, tetapi saya yakin karena ini adalah rekomendasi Nabi. Akhirnya sampailah di rumah Wahab bin Wahbin. Memang awalnya Wahab bin Mahbin itu tidak mau. Karena apa? Karena merasa kasihan kepada putrinya yang cantik, yang seksi, yang pintar, yang cerdas. Awalnya tidak mau, tapi diingatkan oleh anaknya. Ketika mengingatkan kepada abahnya yang menolak, apakah abah tidak ingat bahwa yang meminta ini adalah Rasulullah? Orang ini kesini atas perintah dan suruhan Nabi. Dia tidak akan mungkin kesini kalau tanpa disuruh Nabi. Kalau itu menjadi perintah dan suruhan Nabi, maka semestinya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad SAW. Sejak itulah Wahab bin Mahbin yang semula tidak setuju, tidak menerima, akhirnya menerima. Gara-gara apa? Ini mempertimbangkan daripada pertimbangan rekomendasi, ini yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Begitulah juga orang-orang sufi. Bangunan-bangunan sufi itu dibangun untuk lebih menyatakan kepasrahannya dan lebih mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya dibandingkan kepentingan pribadinya atau golongannya atau keluarganya. Wa tarku tadbiri wal ikhtiyari, serta meninggalkan, yaitu mengatur, menskedul, ya, wal ikhtiyari, dan meninggalkan memilih apa yang menjadi pilihannya. Tidak mau dijadikan dasar. Dia lebih memilih kepada pilihan Allah. Dia lebih memilih diatur oleh Allah daripada harus mengatur dan membuat jadwal skedul-skedul dalam hidupnya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Biar Allah lah yang mengatur, biar Allah lah yang memilihkannya yang terbaik dalam hidup. Dia hanyalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena yakin ketika seseorang itu sudah menjalani perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah lah yang akan mengaturnya. Allah lah yang akan memilihkan yang terbaik buatnya. Maka itu tidak pernah orang-orang sufi itu menskedul, memprogram. Karena dia seringkali ketika sesuatu itu diprogram, sesuatu itu tidak pernah sesuai dengan programnya. Kenapa? Karena takdir Allah, pilihan Allah, irada Allah, tidak ada yang tahu. Makanya sangat sukul adab, ya, kepada Allah ketika seorang sufi katanya harus membuat skedul, mengatur hidupnya dengan aturan-aturan seperti ini, apalagi memaksakan kepada Allah. Buat seorang sufi itu adalah su'ul adab. Maka itu bangunan di dalam tasawuf itu diantaranya adalah meninggalkan untuk mengatur dalam hidup, menyerahkan sepenuhnya biar Allah yang ngatur, dan tidak pernah juga memilih, menyerahkan semuanya kepada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila al-ahdu bil haqaiqi wal iyasu mimma fi aidil khalaiki. Tasawuf juga wakila sebagian ulama ada yang mengatakan tasawuf itu adalah al-ahdu bil haqaiq, lebih mengambil yang sejati, yang hakikat. Dia tidak pernah berpegang teguh kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang hancur, ya, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang tidak bernilai. Orang sufi akan selalu memilih pilihan-pilihannya itu
sesuatu yang akan abadi dan akan kekal dan akan menjadikan mulia kepada dirinya, baik kehidupan kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Al-ahdu bil haqaiq. Apa diantaranya? Ya tentu ibadah yang menjadi prioritas. Apa diantaranya adalah rasa cinta dan bermakrifat kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah berpegang teguh kepada keabadian, berpegang teguh kepada hakikat kesejatian yang tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hilang. Ya. Maka kalau diibaratkan hakikat itu seperti mutiara yang menjadi tujuan kehidupan manusia di dalam berthariqah. Syariah sebagai perahunya, thariqah sebagai lautannya, dan hakikat sebagai mutiaranya. Kita mencari mutiara, kita berpegang teguh kepada kemuliaan, keabadian yang akan menjadikan diri kita mulia. Itu yang dijadikan pegangan. Jadi al-ahdu bil haqaiq. Orang yang bertasawuf, tasawuf itu adalah berpegang teguh kepada sesuatu yang hakikat. Kalau berpegang teguh yang sifatnya berpegang kepada dunia, pasti akan hilang dan hancur. Maka itu mereka orang yang bertasawuf itu wal qiyasu mimma fi aidil khalaiq, membiarkan, ya, memutus apa yang ada di tangannya makhluk. Dia tidak pilih jabatan, cinta dengan dunia, pangkat, ya, kemewahan itu mereka oleh kalangan orang-orang sufi tidak dipilih. Itulah definisi daripada tasawuf, berpegang kepada yang hakikat dan membuang jauh, mengabaikan sesuatu yang tidak akan pernah abadi, tidak pernah kekal dan tidak bisa dibawa kelak untuk bisa menyelamatkan diri kita, ya, di akhirat kelak. Wakilah sebagian ada yang mengatakan tasawuf itu adalah zikru ma'a ijtima'in wa wujdu ma'a istima'in wa amalun ma'attibain. Tasawuf adalah berzikir kepada Allah ma'a ijtima'in, sekalipun ada di dalam komunitas orang banyak. Jadi dia selalu berzikir hatinya kepada Allah, sekalipun dia harus melayani banyak orang, sekalipun dia bekerja di tengah-tengah di kerumunan orang, atau dalam bahasa lain sekalipun dia ada di dalam pergumulan, ya, perkancahan politik atau sedang membahas apapun, ya, adu argumentasi dalam dialognya, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memerankan dua aksi untuk terus berzikir hatinya kepada Allah, dan secara zahir dia bisa melayani banyak orang. Kalau dia seorang pekerja yang kerjanya melayani, dia tetap, ya, untuk memberikan pelayanan kepada orang, tidak harus meninggalkan. Orang yang sufi itu tidak harus meninggalkan pekerjaannya, tidak harus meninggalkan untuk melayani anak dan istrinya, tidak harus jauh dari keramaiannya, karena yang ramai, yang melayani, ya, itu adalah zahir, ya, sedangkan hati ini diperuntukkan hanya khusus untuk mengingat dan berzikir dan bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita cerdas, harus mampu memanage dan mengatur peran-peran masing-masing. Kalau zahir perannya, ya, secara zahir, kalau batin itu, ya, perannya adalah untuk kepentingan batin. Dalam hal ini yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajdu ma'istima'in, serta merasa damai di dalam hatinya, ma'istima'in, sekalipun dia harus mendengarkan. Dia sebagai pekerja yang melayani semua orang, menerima laporan-laporan orang, menerima aduan-aduan orang, dia tidak tinggalkan, tetap memperhatikan, tetap menerima aduan, tetap didengarkan. Kalau ada orang yang mengadu, ingin meminta solusi, tetap didengarkan
apa yang menjadi problem orang lain, tetapi hatinya tetap damai bersama Allah. Itulah tasawuf. Tentu ini saya katakan tadi, perannya masing-masing, sesuaikan dengan keadaannya. Wa amalun ma'attibain, serta melakukan setiap amaliyah, perbuatan itu selalu tidak keluar dari koridor aturan regulasi yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tasawuf itu tidak disebut orang yang keluar dari ajaran Islam. Orang yang tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah, sebagian ada yang memaknai tasawuf itu adalah al-inakhatu ala babil habibi wa inturida. Orang yang tetap berdiri tegak ala babil habib, di depan pintu sang kekasih, wa inturida, sekalipun kekasihnya itu selalu mengusir. Ini adalah tasawuf maknanya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah-marah, tidak pernah mengambul, katanya orang Madura itu, tidak pernah mengambul, tidak pernah purik. Dia selalu sabar untuk melayani, dia selalu sabar untuk selalu mencintai. Kalau diibaratkan orang tasawuf dengan istilah lain adalah dia tidak pernah kecewa sekalipun tidak diberi, karena terlalu besar rasa cintanya. Dia sekalipun dia orang yang ahli tahajud, sekalipun dia orang yang ahli baca Quran, bahkan sering dia yaitu menghatamkan Quran dalam setiap harinya, sekalipun tidak imbang dengan apa yang ia dapatkan yang terkait dengan rezeki, dia tetap sabar. Dia tetap akan melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi perintah Allah, ibadah-ibadah sunnah, sekalipun dia miskin, sekalipun dia fakir, tidak putus asa. Tidak dijual ibadahnya untuk menukarkan apa rezeki kepada Allah.